Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau berwisata ke Alus Sungai Pinang. Alus Sungai Pinang ini merupakan salah satu nama gampong yang berada di Kecamatan Jempah, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kenapa dinamakan Alus Sungai Pinang? Tentunya ada sejarah di balik ini. Ceritanya seperti ini, pada zaman dahulu hiduplah seorang pria alim bernama Tengku Malim Diwa. Beliau tinggal di kaki pegunungan Barat Daya. Beliau terkenal dengan kealimannya dan sudah menjadi kelaziman di daerah barat selatan. Kebanyakan binatang tunduk dan patuh pada orang-orang yang alim. Tengku Malim Diwa ini mempunyai seorang istri dan istrinya merupakan salah satu dari 7 putri kayangan. Ia bernama Putro Bungsu. Putro Bungsu hidup di kayangan sedangkan Diwa tetap di bumi. Nah, suatu ketika Malim Diwa ini merasakan kerinduan yang sangat kepada istrinya. Sayangnya Malim Diwa ini tidak memiliki kendaraan menuju ke kayangan. Malim Diwa pun berpikir bagaimana cara untuk bertemu dengan istrinya. Di kampung yang sama ada seorang putri yang bernama Putro Alo. Pada masa itu hanya beliaulah yang memiliki kuda terbang. Putro Alo ini hidup sendiri di sebuah rumah di daerah Pucuk Krung atau hulu sungai, yang mana sungai tersebut berada di Alu atau alur sebuah sungai kecil di antara pegunungan, yang mana ada di sampingnya tumbuh sebatang pohon pinang yang sangat tinggi. Nah, pohon pinang ini miliknya Putro Alu. Ada satu keanehan dari pohon pinang ini. Pohon pinang ini memiliki satu tangkai yang hanya berjuntai 3 buah pinang saja. Nah, 3 pinang itu terdiri atas emas, perak, dan intan. Nah, di kisah ini tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil buahnya karena pohon pinang ini dijaga oleh ular, kala, dan binatang berbisa lainnya. Nah, ketika Malim Diwa mendengar bahwa hanya Putri Allah lah yang memiliki kuda terbang, dan datanglah Malim Diwa ke rumah Putri Allah dan meminta pertolongan. Setelah Malim Diwa mengutarakan maksudnya itu, Putro Alo pun berkata, "Jika kamu sanggup mengambil aku 3 buah pinang itu, maka kamu boleh menikahiku dan mengambil kuda terbangku." "Baiklah, tapi selama aku mengerjakan tugas itu, kamu tidak boleh melihatku." Malim Diwa pun melaksanakan persyaratan itu. Dia menyuruh kupu-kupu untuk mengalihkan perhatian Putro Alo supaya tidak melihatnya ketika bekerja. Beliau juga meminta rayap membuatkan sebuah kursi untuk tempat duduknya. Kemudian menyuruh elang untuk mengangkat kursi yang ia duduki setinggi pertengahan batang pinang saja. Nah, tugas tupainya mengambil 3 buah pinang itu. Sesampai di atas, tupai itu berkelahi dengan binatang penjaga pohon pinang. Tupai Malim Diwa terluka parah dan jatuh ke pangkuan tuannya. Beliau mengobati tupainya dan berkata, "Katakan pada mereka bahwa engkau adalah utusanku," perintah Malim Diwa, "dan aku melakukan ini atas suruhan Putro Alo." Nah, tupai Malim Diwa pun terus melompat mendekati pucuk pinang dan mengatakan amanah Malim Diwa kepada binatang-binatang penjaga pohon pinang itu. Dan pada akhirnya tupai Malim Diwa berhasil mendapatkan 3 buah pinang itu dan menyerahkan kepada tuannya. Karena keberhasilan Malim Diwa melaksanakan tugasnya, Putro Allah dengan ikhlas menikah dan memberikan kuda terbang kepada Malim Diwa. Setelah Malim Diwa menikahi Putro Allah dan memperoleh kuda terbang, beliau pun terbang menuju kayangan untuk bertemu dengan istri pertamanya, Putro Bungsu. Malim Diwa tinggal bersama Putro Bungsu di kayangan, sedangkan Putro Allah tetap tinggal di bumi. Setelah pohon pinang Putro Allah kehilangan buahnya, tak lama kemudian pohon pinang yang sangat tinggi itu akhirnya tumbang. Batangnya membujur mengikuti aliran sungai Alu yang berujung di sebuah Kuala Pulau Kaya. Dan juga dikisahkan pada tahun 1980-an di Kuala Pulau Kaya terjadi suatu keanehan. Tiap kali cuaca hujan panas, selalu terlihat bayangan-bayangan daun pinang berwarna kuning di sekitaran kuala tersebut. Nah, hal ini merupakan bukti dari sejarah Alus Sungai Pinang, Aceh Barat Daya. Nah, demikianlah kisah asal-usul Alus Sungai Pinang. Alus Sungai Pinang merupakan salah satu sungai yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya. Air sungainya yang bersih, jernih dan juga segar menjadi alasan wisatawan berkunjung kembali ke Alus Sungai Pinang ini. Bagaimana tidak?
kita bisa melihat bebatuan, pasir, sungai secara langsung dan juga transparan. Nah, begitulah kejernihan dari Alus Sungai Pinang ini. Jangan lupa berkunjung ke wisata alam ini agar kita bisa melihat pesona keindahan Alus Sungai Pinang. Demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.